Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini akan saya evaluasi, akan saya sampaikan dulu pemahaman untuk memperjelas sambil tanya jawab. Yang pertama, yang harus kita pahami betul itu kalimat Allah. Jadi gagal pahamnya orang-orang sekarang di dunia tadi pemahaman pengenalan terhadap kalimat Allah menurut pendapat manusia, sehingga di mana manusia tadi dengan subjektifnya mencari pencipta alam ini, dia dengan penelitian setiap manusia tadi lahirlah menganggap bahwa ada yang maha mengatasi, menguasai pencipta alam ini, itulah dia Tuhan. Nah jadi makanya lahirlah agama rumusan-rumusan yang turun-temurun untuk bagaimana kita mengabdikan diri menyembah Tuhan. Nah pengertian Tuhan itu sendiri, Tuhan itu yang maha mengatasi, maha kuasa. Dari situlah orang berpendapat lahirnya sulit memandang, karena terjadi perbedaan-perbedaan dalam sejarah dan pengenalan Tuhan Allah ini. Maka orang Islam merasa adanya tantangan, dijawablah dengan ilmu tauhid, yaitu satu cabang ilmu untuk mengesahkan Tuhan Allah. Jadi tujuannya apa tauhid tadi? Untuk mengesahkan Allah, satu, bahwa Allah itu tunggal, satu. Dicari dalil akli dan akli. Dalil naklinya itu dari Quran, Huwallahu ahad. Nah, jadi kalau kita kembali kepada pendapat yang disampaikan Nabi melarang untuk mengerahkan pemikiran tadi kepada Allah sebagai objek pemikiran. Di dalam penjelasan Nabi itu wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kerahkan daya pikirmu itu kepada apa yang dipancarkan, yang dari Allah, yaitu alam dan ajaran. Kerahkan pikiran ke situ, ke apa tuh yang diajarkan Allah, Quran kalau sekarang, itulah yang dari Allah, kedua alam. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan sekali-kali mengarahkan pikiran kepada Allah sebagai objek penelitian zatnya. Nah, itu oleh Nabi diberikan satu peringatan, patah laku. Patah laku itu rusak pikiran. Nah, jadi setelah kita pahami kembali menurut Quran, bagaimana sekarang membahas mengenal Allah menurut Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah itulah yang memiliki ilmu tentang apa saja dalam wujud ini. Di dalam surah Al-Baqarah kita lihat wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah sajalah yang telah memiliki ilmunya tentang apa saja dalam wujud ini. Nah berarti kemudian dihubungkan dengan surat lain, ayat lain seperti Al-Mulk 26, Al-Ahqaf 23. Di situ mendapat kesimpulan bahwa innamal ilmu indallah. Innamal ilmu indallah. Katakan olehmu, jelaskan olehmu, atau nyatakan olehmu bahwasanya ilmu itu hanya milik Allah saja. Nah sehingga kita di dalam pemahaman kita, rumus pertama itu adalah innamal ilmu indallah. Tadi kita berikan definisi bahwasanya ilmu, kalimat ilmu itu hanya milik Allah saja. Ia Allah yang menguasai, memiliki dan berwenang atasnya. Jadi kalau kita berikan definisi ilmu, batasan pengertian ilmu itu innamal ilmu indallah, bahwasanya ilmu itu hanya milik Allah saja. Ia yang memiliki, menguasai dan berwenang atasnya. Kalimat ilmu tulisannya dari wahyu. Kalimat itu pun datang dari wahyu. Sehingga ilmu itu hanya itulah pengertiannya. Nah sekarang manusia ya yang disebut salah tadi. Hasil subjektif manusia, apakah melalui refleksi alam atau melalui deteksi jiwa yang dia pikirkan oleh idenya, itu disebut ilmu.
Dalam terjemahan bahasa Arab, pengetahuan. Nah, knowledge, pengetahuan atau science sama ilmu. Di sini menjadi kabur persoalan tadi. Padahal yang namanya ilmu harus dibatasi. Ilmu hanya milik Allah saja. Kalaupun di Indonesia akan diterjemahkan ilmu itu yang tahu. Yang tahu. Di alam semesta ini hanya Allah. Tahu dia bisa mencipta. Dia mengajarkan konsep ilmu yang tidak bisa manusia membuat seperti itu untuk aturan hidup manusia. Jadi orang yang beriman kepada Allah mau menerima ilmu. Jadi bab pertama kita mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita selidiki dalam Quran tadi kan, terus ilmu ini untuk siapa? Untuk manusia. Baik yang diciptakan Allah terdiri dari makhluk gayanya, ada malaikat, ruh, jin untuk manusia. Ilmu yang dicipta Allah jadi alam, matahari, semua planet, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Untuk manusia memang disiapkan Allah untuk manusia. Nah, jadi ilmu yang diajarkan juga untuk manusia. Kenapa? Dua dari Allah tadi untuk manusia. Karena manusia dihidupkan di bumi ini Allah punya tujuan, punya rancangan. Bahwa manusia itu menjadi khalifatullah fil ardi, pengganti Allah di bumi. Atau mutawakilun, wakil Allah penciptanya di bumi. Itu yang disebut khalifah tadi, pelaksana konsep Allah yang harus memelihara alam jangan rusak dan harus membangun kehidupan. Nah, makanya oleh Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, istilah seperti dialog itu oleh Allah disampaikan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat saat aku menyampaikan kepada para malaikat bahwa akan memproses manusia di bumi sebagai khalifahku, wakilku, pelaksana konsepku. Malaikat gak yakin. Nah, malaikat kalau katanya rupiah, mayusi rupiah, kenapa? Manusia pasti dia merusak alam, pasti dia merusak alam tempat hidupnya dan hidupnya peperangan, saling menumpahkan darah. Sedangkan aku, kata malaikat, kenapa aku tidak bisa saja, sedangkan aku sibuk berbuat tanpa melakukan pelanggaran. Tapi Allah sudah menjelaskan, menetapkan aku punya tujuan menciptakan manusia. Nah, kalau kita lihat ayat 31-nya, manusia akan didudukkan sebagai khalifah itu Allah mengajarkan wahyu wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat. Jadi kalau kita mentafsir Quran tadi, manusia kecenderungannya memang merusak alam, peperangan, itu udah pasti. Kecenderungan. Kenapa? Karena dia faktor hawa nafsu itu ke situ ujungnya. Kepada alam, overdosis, dohoro fasad, bencana malapetaka. Di dalam manusia mengolah kebutuhan hidup dan menggarap alam, pasti alam itu hancur. Kemudian di dalam dia memenuhi kebutuhan hidup, pasti dia bertarung, artinya saling menumpahkan darah dengan sesamanya untuk bertarung. Nah, tetap di setelah Allah ajarkan asma, diajarkan bagaimana memakmurkan alam dan bagaimana membangun kehidupan yang damai, yaitu Islam. Rupanya Adam mampu. Jadi indikasi secara umum manusia pasti merusak alam dan peperangan, tapi identifikasinya, indikasi secara khusus Adam mampu dah membangun jannah di bumi. Jadi di bumi terwujudlah kehidupan yang damai. Adam tadi pernah membangun kehidupan jannah dan alam ini subur makmur, jantu adnan gitu. Nah, terus dilihat, dianalisa oleh Quran sepanjang sejarah manusia. Di saat manusia tidak menerima wahyu, manusia bertarung peperangan dan alam bencana. Itu setiap zaman. Setiap Allah utus lagi para rasul, kembali lagi menerima wahyu, alam menjadi baik lagi, kemudian damai lagi. Jadi utus Idris tidak ada, kembali lagi itu lagi, timbul tenggelam. Kemudian Nabi Nuh membangun lagi. Jadi sejarah bumi ini, sejarah alam semesta gitu aja, bagian siang dan malam. Nah, di saat menjelang kedatangan Rasul Nabi Muhammad, seperti yang digambarkan Quran tadi, itu pada Persia, Romawi, Jazirah Arab sedang bertarung dan alam sedang akan menjurus kehancuran. Datang Nabi Muhammad dengan wahyu Al-Quran menyelamatkan umat manusia. Kemudian alam menjadi terselamatkan kembali dan kehidupan. Pernah juga ada berita informasi di dunia pernah manusia hidup dalam bersaudara.
2/3 dunia. Nah, jadi menurut lagi sampai hari ini, karena kesan-kesan Rasul tadi diputar balik, sebagian dimusnahkan, sebagian diputar balik oleh manusia-manusia tadi penyeleweng wahyu Allah, akhirnya bencana malapetaka terjadilah sampai pada hari ini. Nah, jadi kalau kita sekarang ini berhadapan dengan Quran tadi, kita kembali memahami Quran, melihat contoh kemarin, selusuri jejak kembali. Jadi kita kembali sehingga kita mendapatkan satu informasi bahwa manusia memang dirancang oleh Allah. Nah, untuk supaya kita jelas mengerti tadi secara rinciannya, supaya manusia yakin tadi, apa kehidupan bumi ini hanya di bumi sekarang ini aja? Enggak, ada 2 kehidupan. Sehingga orang yang berpendapat hidup hanya untuk di bumi sekarang ini, itu sulit diatur. Kemudian apabila orang yakin hanya kepada hari esok saja, bukan dunia yang harus betul dulu, itu pun terjadi pemisahan sekuler, itu jadi agama. Artinya seperti paham Belanda dulu diajarkan kepada orang Indonesia, umat Islam. Surga orang Islam itu besok setelah mati. Nah, sekarang nggak apa-apa gitu, susah pun. Nah, jadi lahirlah kesan seperti itu. Sedangkan Rasul mengajarkan adanya hari esok dunia jannah tergantung pada hari ini. Jadi kalau kita lihat kembali Al-Quran, kenapa Allah menciptakan manusia yang ada tujuan? Kita selusuri kembali. Rupanya manusia ditanyakan oleh Nabi tadi. Allah menjelaskan di surat Al-Isra ayat 85. Ada ayat yang tahu? Wa yas'aluna Pandai. Terus baca. Mama itu minal ilmi illa qalila. Wa yas'aluna ka'anil ruh. Mereka Muhammad pasti bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Jelaskan olehmu bahwa ruh itu dari rancangan pasti Allah. Rancangan pasti Allah. Allah pembimbingmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku ajarkan, jelaskan tentang ruh ini kecuali hanya sebagian kecil saja. Maksudnya tidak banyak yang tahu gitu. Nah, jadi dari situlah ruh tadi berarti ruh dulu mengambil kapur. Jadi berarti menurut penjelasan Al-Isra 85 Allah di sini ruh ini di sini dirancangan pasti Allah di sini. Jadi karena Allah punya rancangan, jadi adanya ciptaan itu hanya untuk pelaksana bekeranjang dan diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan alam. Jadi termasuklah badan manusia. Badan manusia yang akan menghantarkan ruh. Jadi prosesnya setelah Nabi Adam, penciptaan manusia pertama Adam nggak perlu diselidiki kata Allah. Tidak bisa dijadikan kelinci percobaan. Karena itu min nafsi wahidah. Karena nafsi wahidah makhluk bersatu tunggal sehingga manusia tidak akan memahami bagaimana proses kejadiannya gitu. Tapi setelah Adam bisa kamu pelajari bagaimana jadinya keturunan manusia dari Adam gitu, yaitu dari anorganis menjadi organis, kemudian menjadi perpaduan sperma dan ovum. Nah, jadi Quran menjelaskan kejadian manusia tadi di saat ruh disatukan dan jasad, di sini ada akad, ada perjanjian. Arum satu. Maksudnya untuk dasar kesadaran manusia tadi. Ini Al-A'raf 1:2. Ya, Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam kan min zuhurihim dzurriyyatahum wa asadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunan hadza ghafilin. Jadi di saat disatukan ruh dan jasad, kemudian Allah di sini mengakadkan gitu, seperti orang-orang kita nikahkan.
Aku ini Allah yang menciptakanmu, baik badan ataupun ruh menyatukan. Jadi kalimat Allah di sini tafsirannya, aturan hidupmu, keselamatanmu, kedamaianmu, kesejahteraan hidupmu menurut aturanku. Makanya si Ruh tadi menjawab, qalu bala syahidna. Itu menjawab qalu bala, betul. Aku akan membuktikannya. Nah, terus antakulu yang mal kiamati innakunan hadza qabil. Aku Allah katakan yang demikian agar kamu tidak ada alasan lagi untuk mengatakan lupa dengan perjanjian ini. Gitu. Lahirlah manusia ke dunia. Jadi dalam pemahaman kita makanya oleh ulama, baik oleh Rasul, berarti ada syahadat itu, ada syahadat yaumil ahdi, perjanjian lahir gitu. Setiap orang lahir pasti ada membuat syahadat. Kemudian ada syahadat menerima Quran. Di saat manusia diikro, dia harus bersyahadat yang belmisak untuk adanya ikatan hidup. Nah, jadi Quran memperinci syahadat itu kalimat thayyibah. Kita lihat Ibrahim ayat 24. Ada yang hafal ayatnya? Nah, coba baca. Coba baca. Musang di bawah sebentar. Hah? Bukan itu. Alam taro kaifa doroba masalan kalimatan toibah kasyajarotin toibah asluha sabit wapar uhapi sama. Alam, tidakkah kamu perhatikan bagaimana perumpamaan syahadat kalimat toibah kasyajarotin toibah seperti pohon kayu yang baik. Bagaimana pohon kayu yang baik itu asluha sabit, akarnya menancap ke bumi, ke dalam bumi. Waparuha pisama, cabang dan rantingnya menjulang ke angkasa. Tuh, tiukulah mendatangkan buah setiap musim. Nah itulah yang disebutkan kebaikan syahadat tadi. Jadi syahadat tadi lahirlah kalimat. Kalimat itu bacaan-bacaan orang bersyahadat, yaitu Quran. Jadi bacaan-bacaan membimbing dia dalam hidup, itulah kalimat thayyibah. Di Quran diperinci lagi. Dari kalimat thayyibah ke mana hayatan thayyibah. Tunggu ya. Hayatan thayyibah itu hidup yang baik. Hidup yang baik itu bagaimana? Hubungan dengan Quran baik, stabil. Kalau orang-orang itu hubungan dengan Allah gitu. Hubungan dengan Allah sama dengan hubungan dengan ilmunya lah. Quran bagus. Hubungan sesama manusia baik. Hablum minanas. Hubungan dengan alam pun baik. Nah, makanya dari kalimat thayyibah lahirlah rizki halalan. Orang yang hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia baik, hubungan dengan alam baik, rizkinya lancar. Rizkinya baik, thayyibah meningkat gitu. Rizki halalan thayyibah. Kemana lagi selanjutnya? Dzurriatan thayyibah, berkeluarga baik. Bagaimana keluarga baik itu? Program ilmu, program sodako, program anak soleh. Jadi membangun dzurriyyah thayyibah itu, dzurriyyah thayyibah bagaimana? Dia ada program ilmu, pasti babak keduanya baik. Ada program sodako, rizkinya. Seperti badannya sehat lah, dimakan pasti ada yang keluar, diminum ada yang keluar. Dapat rizki pasti harus keluar. Itu udah kesehatan gitu, kesehatan fisika budaya. Kemudian ada program waladin soleh. Dan di jemaah terus Qaryah Thayyibah, dzurriatan thayyibah menjadi Qaryah Thayyibah, atau dalam Quran disebutkan surat As-Saff ayat 11, 12 apa namanya ya ayyuhalladzina amanu haladum wa tijarun min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih summa ya'muru wa yahdi bi amri wa anfusikum bisabillah. Jannati'ad. Jadi di dalam Quran surat As-Saff ayat 12 disebutkan masakin thayyibah, masakin thayyibah, perkampungan. Jadi orang-orang yang syahadat tadi pasti menjelma punya jamaah kelompok yang thayyibah, yang sama-sama syahadat. Itu udah pasti. Ya kan? Orang yang megang syahadat akan lahirlah kalimatnya thayyibah bacaannya.
Rizinya halalan thayyibah. Hidupnya hayatan thayyibah. Rizinya halalan thayyibah. Keluarganya duiran thayyibah. Kelompoknya masakin thayyibah. Membangun bangsa kalau kita perjuangan ini baldatun thayyibah. Nah, di surat apa ayat 32 disebutkan matinya mayatan thayyibah. Mayatan thayyibah itu malaikat silakanlah. Misalnya Salman kata malaikat silakanlah kau masuk tuh dengan mudahnya ke Jannah. Karena membawa syahadat. Mayatan thayyibah sebagai imbalan hidup dari Allah. Lahir ke dunia bawa syahadat, hidupnya pun dengan syahadat, polanya matinya membawa balik lagi ke tempat Allah. Tempat Allah asalnya di rancangan, sekarang jadi pun bumian jannah. Nah, itulah perjalanan hidup manusia. Nah, jadi berbicara dinul Islam berarti sekarang kalau kita bicara Islam itu pembahasannya dua aja. Satu konsep yang menggambarkan tujuannya mau kemana. Yang kedua pembinaan, pembentukan, pentradisian untuk mencapai perwujudan konsep. Jadi syahadat itu pembentukan, pembinaan ke arah perwujudan konsep. Jadi konsepnya apa tadi? Kalimah thayyibah, hayatan thayyibah, konsep tuh. Duriatan thayyibah, rinciaran thayyibah, masakin thayyibah, baldatun thayyibah. Kemudian untuk mencapai matinya pun mayatan thayyibah. Kalau orang sekarang nyebutnya husnul khotimah. Nah, syahadatnya menjadi pembinaan. Makanya di saat Iqra turun, manusia harus mulai penerapan sikap syahadat dan bismillah. Gitu. Nah, itu programnya tadi. Jadi kalau kita sekarang bertanya, kita sekarang membangun jamaah di mana? Ya di Korea Thayyibah. Akan terwujud manakala ada orang-orang yang sama-sama mentaati syahadat. Udah nggak sulit lagi gitu. Timpangnya apabila syahadat pribadi masing-masing tidak memegang syahadat, rancu keadaannya. Jadi kurang lebih banyak lagi menjelaskan syahadatnya tadi. Seperti yang telah kita pelajari di berbagai macam ayat tadi, bagaimana syahadat itu kepentingan hidup manusia di dalam membina diri manusia ke arah perwujudan menjadi Islam. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya Pak, dari awal kita diciptakan yang seperti Al-Araf 172 tadi kan ada akad terjadi. Berarti di akhir perjalanan hidup manusia setelah mati berarti kan Bapak masuk ke babak kedua. Berarti yang ditagih tadi sama Allah syahadat sebenarnya. Karena maka syahadat tadi kan akan berjalan, makanya orang sekarang lah contohnya kan. Kalau ada syahadatnya gitu kan. Oleh Nabi kan dijamin gini. Man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbil mu'min dakhulal jannah. Barang siapa yang menyatakan syahadat di atas kemurnian berpikirnya gitu, dijamin dia jannah. Barang siapa orang yang sudah menyatakan syahadat di atas kemurnian berpikirnya gitu, pasti dijamin jannah. Maksudnya kalau mati pasti ditanya Allah mana syahadat itu? Pembuktian syahadat tadi ya. Kalau manusia tadi lahir ke dunia terus dihantarkan gitu, prosesnya dihantarkan sesuai dengan syahadatnya tadi, nggak ada masalah itu. Misalnya jamaah sudah ada, rumah tempat dia lahir itu orang tuanya, bapaknya memang sudah syahadat gitu. Punya syahadat, jadi anak yang lahir dari terus saja berjalan dengan fitrah, terbimbing. Kita ini kan persoalan seperti kita tadi, kita lahir di tengah-tengah muslim, orang tua kita abana gitu, sehingga prosesnya berat. Nah, pertanyaannya kenapa syahadat tadi segitu